Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan pembahasan soal mulai dari tema 1 sampai dengan tema 5. Oke, sebelum memulai kegiatan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Berikut pernyataan yang tidak benar tentang bunyi adalah: A. Benda dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. B. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, atau gas. C. Bunyi dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. D. Bunyi dapat merambat melalui ruang hampa. Jawabannya yang tidak benar, berarti jawabannya yang D. Nomor 2. Bagian telinga yang ditunjukkan pada nomor 4 adalah, oke, kita zoom dulu nomor 1. Nah, gambar nomor 1 pasti rumah siput atau koklea. Nomor 2 yaitu saluran setengah lingkaran atau biasa disebut dengan saluran semisirkuler. Yang ketiga itu adalah saraf koklea. Yang keempat saluran eustachius. Yang kelima itu tulang sanggurdi. Yang keenam adalah tulang martil, dan yang ketujuh itu tulang landasan. Nah, nomor 8 itu adalah gendang telinga atau yang biasa kita sebut dengan membran timpani. Nomor 9 yaitu saluran pendengaran. Berarti nomor 4 jawabannya yang D. Oke. Nomor 3. Membran timpani disebut juga dengan gendang telinga. Kalau rumah siput nama lainnya adalah koklea. Nomor 4. Berikut ini yang bukan 3 tulang pendengaran. A. Tulang martil, B. Tulang landasan, C. Tulang sanggurdi, dan D. Tulang rawan. Ya, jawabannya adalah yang D, yang bukan ya. Oke, masuk tema 2 tentang energi dan perubahan energi. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar kipas. Perubahan yang terjadi pada gambar adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yang A ya. Nomor 2, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi minyak bumi adalah A. Menggunakan kendaraan walau dalam keadaan dekat. Salah. B. Membakar sampah dengan menggunakan minyak. Salah. C. Menggunakan sepeda atau jalan kaki ke tempat tujuan yang dekat. Betul ya. Yang D. Selalu menggunakan kendaraan pribadi untuk menjaga gengsi. Jawabannya yang C. Nomor 2 yang C ya. Oke, nomor 3, tema 3. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang didapat dari kotoran hewan adalah biodiesel. Apa biodiesel? Biodiesel itu adalah sumber energi alternatif yang berasal dari tumbuhan. Misalnya jarak, terus bonggol jagung ya. Biogas berasal dari kotoran hewan. Geotermal itu adalah sumber energi alternatif yang berasal dari panas bumi. Ya, kalau biomasa itu biodiesel dan biogas termasuk biomasa. Ya, jadi biomasa itu adalah sumber energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup. Berarti termasuk biodiesel dan biogas. Nah, yang ditanyakan adalah kotoran hewan. Berarti yang mana? Yang B. Ya, nomor 3 ya. Tema 2 adalah B. Nomor 4. Danu melihat
petani untuk mengeringkan padinya, ya, melihat petani yang mengeringkan padinya di tanah lapang. Para petani tersebut memanfaatkan energi dari matahari berupa energi gerak, api, panas, cuaca. Pasti panas ya, karena digunakan untuk mengeringkan padi. Oke, masuk tema 3. Nomor 1. Untuk mencegah terjadinya perburuan liar oleh manusia, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat adalah A. Berburu dengan pemburu, bekerja sama dengan pemburu. B. Menetapkan undang-undang perburuan liar secara tegas. C. Mengadakan lomba berburu. D. Mendanai pemburuan liar. Ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah B. Menetapkan undang-undang perburuan liar secara tegas. Nomor 2. Bagian tubuh ikan yang digunakan untuk bernafas yaitu insang, ya. Kalau sisik adalah bagian tubuh yang menutupi seluruh tubuh ikan, ya. Sirip itu digunakan sebagai alat gerak pada ikan, digunakan untuk berenang. Mata digunakan untuk melihat. Nah, ini tema 3 itu fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Juga nanti teman-teman harus hafal bagian tubuh tumbuhan, ya. Apa putik, di mana benang sari, kemudian bakal biji, terus kelopak. Teman-teman harus tahu bagian-bagian bunga, ya, bagian-bagian bunga, bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan terdiri dari 3, ya, utamanya, yaitu akar, batang, dan daun. Jadi dipelajari. Oke, nomor 3. Berikut ini adalah kegiatan yang dapat merusak sumber daya alam. A. Penangkapan ikan menggunakan jaring. B. Penangkapan ikan menggunakan pancing. C. Penangkapan ikan menggunakan peledak. D. Penangkapan ikan memakai tombak yang dapat merusak. Ingat, ya. Berarti C. Nomor 3 yang C. Penangkapan ikan menggunakan peledak. Nomor 4. Salah satu penyebab punahnya sebuah spesies hewan adalah pelestarian alam. B. Perburuan hewan langka. C. Reboisasi. D. Budidaya hewan. Ya, penyebab punahnya spesies hewan yaitu terjadinya akibat perburuan liar. Kalau di sini berarti perburuan hewan langka, apalagi hewan langka, ya. Sudah jarang ditemukan, diburu juga. Ya, pasti bisa hilang atau punah. Oke, nomor 4. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. A. Melakukan reboisasi dan penempatannya di cagar alam. B. Menempatkannya di suaka marga satwa. C. Melakukan pemupukan secara berlebihan. D. Menebang pohon secara berlebihan tanpa melakukan tebang pilih dan tebang tanam. Ya, jawabannya untuk melestarikan tumbuhan berarti melakukan reboisasi dan menempatkan di cagar alam. Kalau suaka marga satwa kita identik dengan hewan. Nah, yang C, bagaimana dengan yang C? Melakukan pemupukan secara berlebihan. Penggunaan pupuk secara berlebihan justru tidak baik bagi keadaan atau kondisi tanah, ya. Karena pupuk itu kan kebanyakan petani kita itu menggunakan pupuk bukan pupuk organik, ya, pupuk kimia. Nah, yang D, menebang pohon berlebihan. Oh, ini salah, berlebihan tanpa melakukan tebang pilih dan tebang tanam. Nah, nomor 1 jawabannya yang A, ya. Nah, apa itu tebang pilih? Tebang pilih itu kita menebang pohon yang kira-kira sudah mati atau tidak dapat bereproduksi lagi, tidak dapat tumbuh tinggi, seperti itu. Tebang tanam itu kita melakukan setelah melakukan penebangan, kita menanam
kembali. Ya, tebang satu pohon, tanam satu pohon. Nomor 2, peristiwa berikut yang bukan dampak terjadinya hutan gundul. Nah, ini dampak ya, yang bukan. Kalau hutan gundul, pasti akan terjadi banjir. Ya, kemudian sumber air mengering dan akan terjadi longsor. Berarti yang bukan terjadinya atau bukan dampak dari terjadinya hutan gundul, yaitu adalah lingkungan menjadi asri dan sejuk. Ya, nomor 2 jawabannya yang B, karena tidak mungkin kalau terjadinya hutan gundul pasti akan banyak efek atau dampak yang terjadi di alam. Entah banjir, entah tanah longsor, entah kekeringan air karena tidak adanya sumber air ya, karena pohon itu kan menyerap air ketika hujan. Nomor 3, hutan yang berfungsi untuk mencegah abrasi atau pengikisan laut, yaitu hutan bakau atau mangrove ya. Nah, hutan bakau atau mangrove pernah Bu Guru ajarkan atau Bu Guru sampaikan bahwa fungsinya besar sekali, yaitu untuk mencegah pengikisan laut ya. Nomor 4, berikut ini yang merupakan kegiatan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Reboisasi atau penghijauan atau penanaman kembali hutan yang gundul? Betul. Penebangan secara liar? Salah. Pembakaran lahan? Salah. Membuang sampah sembarangan? Salah. Berarti bagaimana? Nomor 4, yaitu kegiatan melestarikan sumber daya alam. Jawabannya yang A. Oke, tema 5, nomor 1. Sifat cahaya yang dapat merambat lurus ditunjukkan pada peristiwa. Peristiwa apa teman-teman? A. Mahda menyaksikan pelangi di teras rumahnya. Nah, pelangi identik dengan sifat cahaya yang dapat diuraikan. Ya, sifat cahaya yang dapat diuraikan. B. Abi melihat arah lampu senter di malam hari. Betul ya. Berarti nomor 1 jawabannya yang B. Ya. Kalau yang C bagaimana? Safwan mengamati dasar kolam ikan yang lebih dangkal. Nah, ini adalah sifat cahaya dapat dibiaskan ya. Yang D, Syaihan melihat kendaraan di belakang menggunakan kaca spion. Nah, kalau kamu bercermin melihat bayangan di kaca spion, berarti menunjukkan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Nomor 2, berikut ini merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat mikroorganisme kecil seperti virus dan bakteri. Yang mana? Ya, jawabannya adalah nomor 1 kita bahas dulu, yang A. A itu adalah lup ya. Lup itu nama lainnya kaca pembesar. Nah, lup itu menggunakan lensa cembung. Ya, digunakan untuk mengamati benda kecil dengan memperbesar bayangannya. Gitu. Kemudian kacamata. Nah, kacamata digunakan untuk membantu seseorang untuk dapat membaca dan melihat ya. Yang C itu adalah mikroskop ya. Yang D, teropong bintang. Berarti yang mana yang digunakan untuk melihat virus atau bakteri? Yang pasti adalah yang C. Oke, nomor 3. Sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin datar. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini? Ya, berarti jawabannya sama besar ya. Kalau cermin datar, bayangan yang dihasilkan adalah sama besar. Kan gak mungkin ketika kamu ngaca di cermin datar
bayangan kamu terlihat lebih besar, itu nggak mungkin, atau terlihat lebih kecil, itu salah. Jadi sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin datar pasti kita sama besar ya. Kemudian berlawanan sisi, berarti jawabannya yang B gitu. Seperti gambar ya, kita lihat di sini tangan anak yang menyentuh cermin adalah tangan kiri, tapi di cermin seolah-olah tangan anak itu adalah tangan kanan. Jadi berlawanan sisi. Nomor 4. Pada kaca spion kendaraan menerapkan penggunaan cermin cembung ya, kaca spion tuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah mengerjakan soal IPA dengan baik dan sudah menyimak dengan baik. Untuk teman-teman mengukur bagaimana hasil teman-teman, di sini kan ada soalnya 20 ya. Nah, betul bisa dikali 5 ya. Misalnya teman-teman 12, betulnya 12 dikali 5, atau 20 betulnya 20, benar semua, dikali 5, berarti nilainya 100. Jadi untuk menghitung skor adalah betul dikali 5. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video pembahasan dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.